Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Nyai jawab satu pertanyaan lagi dari kawan kita ya, perkara Isra Mi'raj. Jadi teman kita ada yang bertanya, sebenarnya Isra Mi'raj itu seperti apa? Kan begitu. Jadi Isra wal Mi'raj itu hanya baginda Nabi yang pernah menjalani ya. Yang pernah menjalani itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Karena sebetulnya semua yang dijalani oleh baginda Nabi, kita pun harus ikut menjalani. Kita kan disuruh mengikut sunnahnya. Yang dikatakan sunnah itu apa? Dikatakan sunnah itu bukan ngikuti jubahnya, bukan ngikuti apa ya, biasanya orang identik dengan nikahnya tuh, nikah 4 kah apa, bukan itu. Yang dikatakan sunnah itu adalah mengikuti cara-cara baginda Nabi untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi yang dikatakan Mi'raj, Isra Mi'raj, kita pun bisa seperti beliau. Ilmunya bagaimana atau caranya? Jadi caranya kita harus memahami kalimat Mi'raj. Kita juga harus memahami kalimat Isra. Jadi dikatakan Isra itu apa sih? Kan gitu. Nah, itu kan digambarkan naik ya, naik langit ketujuh, naik langit ketujuh dengan memakai kendaraan buroks, kan begitu. Buroks ini diibaratkan atau digambarkan sebagai cahaya. Cahaya itu apa? Jadi satu-satu diteliti, dikuliti satu-satu. Cahaya itu ilmu. Jadi ketika kamu memiliki pemahaman yang menetap, tidak ada peningkatan, itu namanya Isra. Ketika pemahamanmu naik kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, pemahaman yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya, itu namanya Mi'raj. Jadi ketika kamu ya, misalkan ya sedang mendengar katakanlah ceramah atau pengajian di majelis-majelis di mana ada satu hal yang tidak kamu paham di diri kamu, tapi begitu kamu menghadiri yang namanya pengajian atau majelis tadi itu, tiba-tiba kamu mendapatkan paham, langsung naik paham kamu. Kira-kira kamu bisa ngukur nggak kecepatan naiknya pemahaman kamu dari yang ini ke sini tadi, dari yang bawah naik ke atas ini tadi? Bisa ngukur nggak kamu kecepatannya? Seperti itu. Jadi sebetulnya satu kalimat itu mengandung sejuta makna. Jangan monoton. Jadi jangan hanya kulitnya aja dikaji, perdalam lagi. Karena semua kalimat itu mengandung makna atau menyembunyikan suatu makna yang dimana makna itu akan membuat kamu menemukan yang namanya suatu kebenaran. Kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sejati. Itulah gunanya kamu banyak teman. Itulah gunanya kamu pergi ke majelis. Itulah gunanya kamu berguru, menuntut ilmu. Kan supaya kamu paham. Begitu. Jadi yang namanya ngaji itu jangan hanya sebatas di kitab situ-situ aja. Gitu. Jangan hanya sebatas di Al-Quran saja. Sebetulnya Al-Quran itu adalah kunci jawaban dari semua pertanyaanmu. Makanya kenapa Al-Quran itu dijadikan pedoman
untuk orang-orang yang sedang berjalan di jalan kebenaran. Karena Al-Quran adalah kunci jawaban. Seperti itu. Nah, Al-Quran yang sebenarnya yang mana? Yang dibakar tidak hangus, yang direndam tidak rusak karena air. Yang mana? Yaitu adalah dirimu. Kalau kamu mau tahu mana ayatnya, ucapanmu yang keluar setiap saat itu, nah itu adalah ayat. Makanya ucapan seseorang itu menggambarkan pribadi seseorang. Nah, kalau sudah seperti itu kan kamu bisa membaca. Betulkah kamu Al-Quran sudah batang tubuhmu itu? Atau jangan-jangan hanya majalah? Kan begitu. Nah, dari ucapan itu mencerminkan atau menggambarkan pribadi seseorang. Sedikit apapun, apabila ilmu itu hadir dari dirimu, pemahaman itu timbul dari dirimu, itulah yang namanya ilmu sejati. Daripada segudang yang kamu punya, akan tetapi itu milik orang lain. Itu bukan ilmu sejati, tapi itu ilmu ikut-ikutan namanya. Ya, mudahan paham. Terima kasih, salam satu jiwa.